Selamat pagi sahabat Bali Organik TV dimanapun sahabat berada. Selamat pagi bulan Desember. Bulan ini akan sangat membahagiakan sekali karena apa? Karena kebun Bali Organik TV akan bagi-bagi banyak benih bulan ini. Doakan semoga saya bisa memproduksi banyak benih di kebun ini sehingga saya bisa sebarluaskan benih saya kepada sahabat subscriber dari Sabang sampai Merauke untuk mendapatkan benih dari kebun organik 100% organik yang dirawat. Yang mana benih ini adalah hasil dari pembenihan versi saya, yaitu saya membenih dengan tanpa memberikan sentuhan fungisida ataupun obat-obatan sintetis lainnya. Yang jelas benih ini saya dapatkan dari buah-buah yang sudah sangat kebal terhadap penyakit. Karena apa? Karena induknya, benih dari induk tanaman ini adalah tanaman yang sudah beradaptasi dari segala jenis serangan penyakit, sehingga harapan saya sahabat bisa membuktikan benih dari kebun saya apabila mungkin nanti ketika sahabat tanam di sana ada hama penyakit, kita lihat seberapa kebal benih ini terhadap penyakit di sana. Nah, selain itu yang sangat membahagiakan saya pagi ini, semuanya tumbuh dengan subur di kebun saya sahabat. Semuanya tumbuh dengan subur. Bahkan tanaman yang saya tanam 4 hari yang lalu sudah sprout besar-besar dan pertumbuhannya sangat mengembirakan. Ada jagung yang 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu ketika saya membuat video, saya juga record di sana ya. Bagaimana saya memberikan NPK organik atau pupuk pertama pada penanaman benih jagung, dan hasilnya selang 3 hari benih jagungnya sudah tumbuh dan gemuk-gemuk seperti itu. Kemudian juga ada semangka yang tadi saya angkat tuh nggak bisa, berarti beratnya sudah lebih daripada sekilo, mungkin sekitar 1,5 kilo. Sangat cepat sekali pertumbuhannya dan lebat. Sahabat bisa lihat lagi ada bunga-bunga yang mulai tumbuh, itu artinya dari 3 semayan. Ini hanya 3 semayan semangka yang saya semai dari bijinya pun beli dari semangka yang ada di pasar. Kita tanam dan hasilnya luar biasa. Setidaknya sudah ada, saya hitung tadi 10 buah, semuanya sehat-sehat dan masih akan terus berbuah lagi karena bunganya masih tetap tumbuh. Nah, apa rahasianya? Sudah banyak sekali saya bongkar di video-video saya dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengikuti channel ini, baik yang sudah lama maupun yang baru saja mendapatkan channel Bali Organik TV. Dan yang lebih membahagiakan lagi, selalu ada si kecil di sini yang selalu ngintil sama saya sahabat. Kemanapun ayahnya di kebun ditemenin. Jadi untuk sahabat yang anaknya seumuran ini pasti kebanyakan itu kecanduan terhadap gadget ya, masalah sudah umum lah seperti itu. Nah, dengan cara berkebun, kita mengenalkan asiknya berkebun, sebenarnya ini juga menjauhkan anak kita dari yang namanya main gadget seperti itu. Jadi untuk sahabat yang anaknya kecanduan gadget, alangkah baiknya ajak anak-anak untuk ikut berkebun. Awalnya emang sedikit memaksakan, tetapi ketika kegiatan ini dirasa mengasihkan oleh si kecil, biasanya mereka bakal semangat sekali untuk ikut kita ke kebun atau berkebun seperti itu. Oke sahabat Bali Organik TV, di depan sahabat sudah ada persemaian saya, paprika, juga ada tomat cherry. Nah, untuk tomat cherry ini sudah saya kupas tuntas dalam episode kapan itu ya, mengenai menggunakan benih yang sudah expired namun bisa tumbuh lagi seperti itu. Nah, buktinya ini sahabat bisa tonton videonya ya. Bisa sahabat tonton videonya mengenai persemaian tomat cherry dari benih yang sudah bertahun-tahun disimpan atau yang kemungkinan sudah expired akan tetapi masih bisa kita tumbuhkan seperti itu dengan menggunakan air rendaman teh seperti itu. Nah, di sini sahabat, saya zoom dulu. Nah, di sini tidak semua benih tumbuh dengan maksimal. Beberapa ada yang kerdil. Sebabnya mungkin karena dari kualitas benih yang sudah kita simpan lama, ya maklumlah seperti ini. Akan tetapi 90% tumbuh dengan baik sahabat. Nah, sekarang yang kita bersihkan adalah benih yang pertumbuhannya kerdil. Nah, sahabat bisa juga meniru hal tersebut. Selain kita membersihkan benih yang tidak bagus pertumbuhannya, ini juga memberikan ruang bagi benih yang baik untuk mendapatkan nutrisi yang lebih maksimal. Ya, karena jarak mereka jadi tidak berdempetan seperti itu. Kemarin benih yang kita semai memang sedikit sahabat, sehingga di sini bisa mengatur jaraknya dengan lebih renggang seperti itu. Nah, benih tomat ini maupun benih paprika ini pertumbuhannya sangat baik sahabat. Dilihat dari batangnya yang besar, kokoh dan tinggi, tapi bukan kurus tinggi langsing ya sahabat ya. Benar-benar kokoh, tinggi dan besar seperti itu. Ini sebabnya adalah karena saya selalu telaten memberikan sinar matahari ketika tanaman sudah berusia 1 minggu setelah sprout seperti itu. Nah, banyak yang
bertanya di kolom komentar, Pak, saya selalu gagal menyemai. Semai sawi selalu kurus atau bengkok, lemas, kemudian mati, layu seperti itu. Sebenarnya ada beberapa hal di sini yang harus sahabat perhatikan. Yang pertama, hati-hati dengan penyiraman. Penyiraman yang terlalu rajin, dalam arti kita terlalu semangat menyiram, membuat tanaman malah bukan menjadi besar, malah menjadi kerdil. Karena apa? Karena unsur hara yang terdapat di dalam media yang sudah kita bela-belain cari yang subur, gembur, seperti yang sering saya buat videonya mengenai media persemaian, akhirnya unsur haranya larut oleh air, karena kita terlalu sering menyiramnya. Mungkin menurut kita maksudnya agar bagus, agar semaian kita subur, agar tidak kekurangan air, tetapi itu jadi bumerang karena apa? Unsur hara semua ambiar seperti itu. Kemudian yang kedua, masalahnya adalah benih yang kita semai itu terlalu muda atau kualitasnya kurang bagus seperti itu. Nah, usahakan sahabat mencari buah-buah yang sudah tua, matang pohon tua untuk dijadikan benih, sahabat. Yang ketiga, mengenai media semai sudah seringlah saya bahas, netral, kemudian gembur, kemudian usahakan di sini steril dalam arti dengan menjaga pH. Kemudian dengan menjaga media yang lebih aman seperti itu menggunakan kompos dari daun, kompos daun kering. Usahakan jangan dulu menggunakan kompos dari kotoran hewan, karena di sini bagi sahabat dan bagi saya yang belum berpengalaman membuat kompos kotoran hewan secara baik, kadang-kadang kotoran hewan yang belum 100% matang itu bisa merusak dari perkecambahan, bisa menjadi menguning daunnya dan lain sebagainya. Kemudian mengenai sinar matahari itu wajib ada. Nah, ini perhatikan ya. Jadi 1 minggu pertama setelah sprout biasanya sudah muncul daun, tapi bukan daun sejati. Nah, pada saat itu sudah harus kita kenalkan pada matahari, sahabat. 1 jam saja cukup. Kemudian minggu kedua kita kenalkan 2 jam atau lebih, tergantung jenis sayuran yang kita tanam, sahabat. Kemudian minggu ketiga lebih lagi. Bahkan minggu ketiga saya kadang-kadang sudah saya lepas begitu saja di matahari seperti itu, mengikuti ritme matahari, muncul tenggelam seperti itu. Nah, biasanya dengan cara seperti ini memang beberapa akan ada yang layu, sahabat. Beberapa akan ada yang layu, akan tetapi yang tumbuh dengan baik pada saat ini akan menjadi calon pohon yang kuat, tahan banting seperti itu, tahan hama bahkan. Karena apa? Sudah dilatih untuk, tanda kutip ya, seperti orang itu dari kecil menderita, mentalnya bakal kuat di saat dia besar seperti itu. Nah, seperti itulah yang terjadi pada tanaman, sahabat. Jadi jangan terlalu sayang di masa kecilnya. Kita seperti mendidik anak lah, kita nggak pernah kasih dia kerja, kita nggak pernah kasih dia yang capek-capek, yang maunya yang enak-enak aja, kemauannya kita semua turuti tanpa melihat keadaan. Nah, saat anak-anak besar seperti itu biasanya menjadi mental yang agak lemah. Tidak semua akan, tapi kebanyakan seperti itu. Nah, hal tersebut juga berlaku di tanaman loh, sahabat. Jadi dari kecil, dari usia seminggu setelah sprout kita biasakan dengan matahari, kemudian menyiramnya jangan belum kering sudah disiram. Lihat aja medianya, kalau di atasnya udah agak kering boleh kita siram seperti itu. Tapi kalau belum kering kita nggak usah siram. Biarkan akar belajar untuk mencari air di sekeliling media seperti itu, sehingga akar akan menjadi lebih tumbuh, lebih kuat, lebih kokoh seperti itu. Nah, itu beberapa, belum semua ya. Saya mau tengok, ini ada bunyi klontang-klonteng, ini ada apa ya? Sepertinya ada yang lagi sibuk-sibuk di dapur outdoor. Wah, pisang goreng ya, Bun? Iya, pisang goreng. Jadi mendung-mendung. Ya. Enaknya aku suka. Mantap ya. Ini pisang yang kemarin kita cari ya? Ya. Aku suka pisang. Nah, kemudian muncul pertanyaan apakah perlu dipupuk atau tidak di masa persemaian. Saya rasa tidak perlu dipupuk, sahabat. Tenang saja, karena sepanjang media semai yang kita berikan itu dirasa mencukupi sampai masa pindah tanam, maka tidak perlu dipupuk menggunakan pupuk padat maupun pupuk cair seperti itu. Kemudian bagaimana bila ada serangan hama di masa penyemaian, sahabat? Nah, sahabat bisa menggunakan pestisida nabati, akan tetapi jangan yang mengandung bawang putih, sahabat. Ini poin pentingnya, jangan mengandung bawang putih. Karena apa? Karena bawang putih itu sifatnya panas dan keras sekali, ada senyawa yang sangat bersifat panas bagi daun, sehingga daun bisa layu dan kemudian mati. Nah, usahakan, kalau saya menyarankan bila ada hama yang terlihat, sahabat cukup semprot dengan air biasa yang ditambahkan dengan
perasan jeruk nipis sedikit saja, setengah jeruk itu diperas dengan 1 liter air. Kemudian sahabat semprotkan dengan semprotan yang sprayer, tekanannya agar bisa mengusir dari hama-hama yang ada di bawah daun biasanya. Biasanya sih paling sering diserang oleh kutu putih persemaian. Mungkin karena saripati dari tanaman yang disemaikan seperti itu, tanaman muda seperti ini mungkin menarik perhatian dari kutu putih seperti itu atau kutu kebul. Nah, cukup semprot dengan air yang dicampur dengan jeruk nipis. Kemudian disemprot dengan sprayer, bersihkan saja sampai mereka pergi. Kemudian besoknya bakal datang lagi dan lakukan hal yang sama, nggak masalah. Yang penting dosisnya jangan terlalu banyak jeruk nipisnya ya. Kita sebenarnya intinya adalah mengusir, menjaga agar tidak menetap dan beranak pianak hama itu di tanaman kita seperti itu sahabat. Mohon maaf sebelumnya karena di sini saya menggunakan metode pengisian suara dari eksternal. Karena apa? Ternyata tadi video ini tidak memunculkan suara atau terjadi kesalahan teknis seperti itu sahabat. Jadi begini sahabat, pada kesempatan kali ini di awal video di awal bulan ini, saya akan memberikan kuis. Kuisnya berkaitan dengan apa yang tadi saya berikan di materi seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin sekali sebenarnya memberikan kuis ini sebanyak-banyaknya dalam 1 bulan. Mudah-mudahan channel ini bisa besar suatu saat nanti sehingga tidak hanya memberikan 2 pemenang pada setiap bulannya, akan tapi bisa sampai 10 pemenang atau bahkan 30 pemenang dalam 1 bulannya. Jadi setiap hari. Doakan saja semoga channel ini menjadi besar suatu saat nanti ya sahabat ya. Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah di sini saya tidak mengundi berdasarkan siapa yang paling cepat menjawab, bukan. Akan tetapi di sini yang menjawab benar, kemudian dia adalah subscriber dari Bali Organik TV, akan saya undi. Siapa yang mendapatkan tergantung dari keberuntungan masing-masing seperti itu. Bagi yang jawabannya benar. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita menyemai, persemaian kita tumbuh, kemudian ada serangan hama. Nah, di sini kita atau saya mengatakan boleh memberikan pestisida nabati. Akan tetapi ada satu bahan yang perlu dihindari dalam pemberian pestisida nabati ini. Nah, sahabat bisa sebutkan di kolom komentar bahan apakah itu? Silahkan dijawab, sahabat.